kalau kita lihat perkembangan BRI terakhir ini kan, kita sangat agresif di dalam membuka jaringan kantor ya, yang khusus menjual produk-produk mikro ya, antara lain pembukaan BRI unit, pembukaan kantor cabang pembantu, dan pembukaan teras. Ini sebenarnya ditujukan ya untuk kita bisa meningkatkan ya pertumbuhan kredit di segmen mikro itu sendiri. Kemudian kalau untuk kredit kecilnya sendiri, kami juga merekrut ya tenaga-tenaga perkreditan ya khusus ya untuk melayani kredit-kredit kecil itu sendiri. Di samping juga beberapa produk-produk ya kami skimnya ya kami sesuaikan sesuai dengan kebutuhan nasabah-nasabah dari kredit mikro itu sendiri. Dampak daripada kebijakan BI yang baru yaitu mewajibkan perbankan ya untuk menyalurkan ke UMKM sampai dengan tahun ke-6 itu kurang lebih sampai dengan 20% ya. Tapi tahun 2013 ini kalau saya 2 atau 3% bertahap gitu ya. Ini sebenarnya kalau kita lihat ya bahwa potensi UMKM itu masih sangat luas ya. Kalau data yang kami terima dari Kementerian Koperasi itu kurang lebih ada 50 juta ya pengusaha mikro dan kecil. Dari 50 juta ini kurang lebih sekitar 90%-nya itu atau kurang lebih sekitar 45 juta itu merupakan pengusaha mikro. Nah, dari pengusaha mikro yang 45 juta tadi baru 30% yang dilayani oleh bank, yang sisanya itu masih unbank. Nah, ini kita melihat bahwa sebenarnya potensi daripada mikro ini masih sangat besar. Jadi kalau kita bicara kurun waktu 5 tahun, mungkin persaingan itu ya ada ya, tapi mungkin karena potensinya cukup besar, rasa-rasanya sih tidak terlalu berpengaruh. Apalagi memang BRI memiliki keunggulannya di UMKM, antara lain ditunjukkan dari jumlah jaringan kantornya ya, kemudian jumlah tenaga pemasaran yang sudah siap ya, ditambah lagi juga didukung dengan jaringan-jaringan elektroniknya. Ini semuanya menyebabkan ya bahwa strategi ke depan untuk pertumbuhan kredit kecil dan menengah kita sudah sangat siap. Kemudian yang ketiga mengenai NPL segmen menengah. Sebenarnya kalau kita lihat angka segmen itu sudah lebih kecil dibandingin dengan periode sebelumnya. Jadi periode sebelumnya itu merupakan NPL yang tertinggi. Yang sekarang itu sifatnya hanya penurunan aja. Karena pertumbuhan yang melambat dari kredit menengah itu sendiri. Tapi kalau kita bicara absolut NPL-nya, menengah itu sudah mengalami penurunan. Sebenarnya memang tahun yang lalu kami ada ya merencanakan untuk penerbitan global bond ya. Namun demikian kita melihat ya bahwa tingkat bunganya sendiri kan tahun ini ya misalnya relatif tinggi. Tapi kalau kita lihat awal tahun, tengah tahun sampai dengan saat ini kan terjadi penurunan yang signifikan. Jadi saya rasa penundaan itu justru menurut kami itu merupakan strategi yang tepat. Memang ke depan kami masih merencanakannya. Nah, kapan waktunya kami menuju waktu yang paling tepat. Memang kalau bisa harapan kami sih tahun depan bisa artinya bisa turun lagi lah tingkat bunganya itu sendiri. Karena apa? Karena kami berharap ekonomi Eropa, Amerika sudah menunjukkan perbaikan. Diharapkan saat ini ya, investor-investor ini kan sedang mencari surat-surat berharga US dollar ya. Nah, memang sangat terbatas sekali ya penawaran yang ada di pasar. Jadi memang merupakan timing yang tepat ya apabila kita bisa melakukan ini isu bond. Tapi yang jelas sampai dengan akhir tahun ini tidak ya. Kemungkinan tahun depan. Kondisi makro ke depan itu masih kondusif ya bagi perbankan untuk bisa melakukan ekspansi usahanya. Nah, berapa persen yang aman? Memang kita memproyeksikan ya kita akan tumbuh sama dengan pertumbuhan kredit dari pasar. Pasar berapa? Mungkin sekitar antara 22-23. Kita akan ikuti pertumbuhan dari pasar. Tahun ini memang kita di bawah kredit pasar, pertumbuhan pasar ya. Tapi tahun depan rasanya pertumbuhan kita sudah kembali normal lagi.